Assalamualaikum, salam sejahtera buat teman-teman semua. Kali ini saya membahas di video ini cara menambal tandon atau turen yang bocor ya guys. Nah, di sini sudah saya siapin epoxy yang merek Apian dengan hardener 1 kaleng dan resin 1 kaleng, juga amplas dan fiberglass. Ini harganya fiberglassnya 5.000 satu lembar, satu paket hardener dengan resinnya itu 80, ada yang 75.000. Terus amplas dan gunting, juga obeng dan tempat ngaduk dan sendok ya guys. Nah, dan pertama ini kita amplas guys. Nah, ini bocornya vertikal ya guys. Nah, itu garisnya itu yang saya tunjuk itu juga. Jadi ini pecahnya sebenarnya mungkin karena pernah terbentur ya guys. Nah, itu terjadi retakan-retakan, akhirnya karena perubahan suhu ya, karena ini isi airnya juga kadang isi air pakai air panas dan air dingin, jadi retakan-retakan tadi ini makin menembus ke dalam ya. Nah, itu kan banyak retakan-retakan ya guys, garis-garis itu ya. Itu garis-garis itu bisa saja dilempar itu guys, dilempar batu atau terkena batu ya. Jadi dia ada, karena ini bagian sini sering betul bocor di bagian ini. Apakah karena lemah, saya juga belum tahu, tapi kecenderungan memang pernah dilempar ya, pernah dilihat dilempar tandonnya. Jadi biasanya kan bocornya itu dia rapuh ya. Ini karena yang lain-lainnya enggak rapuh gitu kan, hanya di bagian ini aja. Dan usia tandon ini juga memang cukup lama, 4 tahun ya. Dan sekitar 3 tahun tuh udah mulai bocor, mungkin karena ya tadi pemakaian yang suhunya ekstrim ya di dalam dan dilempar oleh batu, jadi seperti itu. Nah, ini kita ambil 1 sendok hardener dan 1 sendok resin ya, 1:1 ini guys, sesuai aturannya yang ada di kaleng. Jadi kita aduk sampai dia warnanya putih ya guys, seperti itu. Nah, jadi kalau kena sinar matahari itu memang juga tidak membuat umur panjang ya guys. Tandon itu pada plastik akan rapuh ya, apalagi dalam keadaan kondisi isinya tidak ada. Kalaupun ada, itu juga perubahan suhu ya, dan kemiringan ya, amblasnya mungkin ada di dudukannya, itu juga bisa mengakibatkan berat tandon tersebut lebih condong misalnya ke sebelah kanan. Itu juga akan mudah membuat pecah tandon tersebut gitu. Nah, ini sudah kita amplas tadi, lalu kita olesin. Nah, ini di sambungannya nih guys, sambungan cetakan ini. Jadi sebenarnya sih bisa tahan lama ya tandon itu, asal dia tempatnya tertutup ya kan. Terus kalau supaya tidak terjadi lumut di dalamnya ya, dia harus diberi atap gitu kan, dicat tandonnya gitu luarnya supaya matahari tidak masuk, maka lumut tidak tumbuh di dalam gitu guys, seperti itu. Nah,
seperti ini kan pernah dicat ini guys, dan pernah bocor, tapi bocornya bukan yang ini ya, jadi bocor baru, tapi di sekitaran situ aja ini guys. Nah ini kita potong-potong lebih kecil. Pertama seukuran kurang lebih yang bocor tadi garis itu ya. Nah, ini jangan sampai ada angin di dalamnya yang terperangkap, jadi kita usahakan benar-benar rapat menempel. Lalu kita beri lagi lemnya ya, jadi sampai putih ya guys, itu diaduk ya. Nah itu beda dengan yang ada di cekukan sendok, itu masih kuning ya. Ini jadi dia yang itu kan sudah tercampur warnanya putih. Itu kita olesin. Jadi setelah kita olesin pertama permukaan tandon plastiknya, baru kita tempel fibernya, baru kita olesin lagi seperti itu. Nah, jadi ya lumayan guys ya, kalau termasuk kuat sih tandon ini guys. Cuman mungkin ya itu tadi karena keadaan dilempar batu, terus suhu air yang berubah ya, terus posisi tandon yang amblas miring gitu kan, terus terkena matahari ya, usia waktu. Namun ini terdeteksi penyebabnya dilempar batu, maka itu lebih cepat, dia daerah situ lebih rapuh karena benturannya. Ini membuat retakan itu makin terlihat gitu, dan itu semakin mengembang menganga karena usia waktu ya, kena panas cuaca tadi. Itu karena di lain nggak ada yang bocor guys, ini sepertinya di satu titik itu saja yang terkena batu di lemparan situ terus, jadi berulang-ulang di situ terus yang dilempar batu. Nah seperti itu, mungkin ada orang iseng atau bagaimana ya kan, anak-anak seperti itu, jadi kan perlombaan lempar gitu kan. Nah, jadi ada yang di satu titik sini, satu titik sana melemparnya seperti itu guys. Nah seperti itu. Nah ini yang sudah kita aduk lagi. Jadi kalau dia tidak ada kena benturan, terus posisinya juga rata ya, tidak amblas miring gitu ya, terus ditutup oleh matahari ya. Dan kalau dicat itu juga lebih bagus karena nanti di dalamnya tidak berlumut gitu guys. Itu akan bertahan lama ya. Karena kalau tandon model begini dia memang kalau di cuaca itu lebih rapuh dalam keseluruhan guys. Ya kalau ini kasusnya berbeda. Kalau yang dia terbuka itu terus tidak ada isinya di dalam, itu lebih cepat rapuh luarnya, dan itu pasti bocornya nggak seperti ini gitu. Beda dengan tandon yang polos itu ya, ini kan bergerigi ya, bergelombang, bercorak ini ya. Kalau yang polos itu memang agak kuat, lebih tahan lama daripada ini gitu. Kalau dilempar pun dia mungkin tidak akan seperti ini dampaknya ya, setelah dilempar setelah beberapa bulan kemudian gitu ya. Kalau ini kan berdampaknya di kemudian hari, mungkin dia tidak bocor pada waktu itu langsung, tapi di kemudian hari nanti yang bekas-bekasnya itu pada mulai kelihatan gitu, bekas lemparan itu mulai membengkang gitu dia, dan itu tembus sampai ke dalam. Ya seperti jarum guys awalnya itu, jadi seperti jarum gitu, jadi retakan itu
seperti jarum gitu tipis, ada di video awal itu bocornya. Jadi seperti itu guys. Nah ini kita oles lagi, yang kedua itu lebih besar ya guys, nah, lebih besar dari yang pertama. Nah ini kita olesin lagi, kita oles lagi sampai mau berapa kita lapis ya. Jadi ini dibikinnya agak panjang, jadi nggak lebar ya. Nanti kita bikin di vertikal ya, vertikal. Nah udah kita siapin kan, kita potong-potong tadi. Nah ini vertikal ya. Nah ini seperti tanda panah, jadi tanda panah, tanda tambah ya, seperti itu. Jadi ini untuk benar-benar di sekitar yang bocor tadi, letak vertikal tadi tidak melebar kemana-mana, jadi tetap menarik untuk rapat ya, seperti itu. Karena pada saat pengisian air dan penyusutan air, cuaca itu kan ada kembang kempis gitu ya, tekanan itu, dan kita usahakan supaya daya untuk merenggang itu tidak sampai terjadi gitu. Kalau dia terlalu lemah, maka nanti lemnya yang kalah pada saat perenggangan, itu terjadi perenggangan dan pengencangan tadi ya, memuai dan menyusup lah bahasanya, seperti itu. Nah kalau sudah seperti ini, kita ikat lagi, lapis lagi dengan yang lebih besar. Nah, jadi ini kan dia pasti ada ini bertanggung jawab ring lah ya, ring 1, ring 2, ring 3, dan ini ring yang bertanggung jawab lebih luas untuk memastikan di sekitar luar tadi itu tidak memperkuat yang ada di tengah, yang di dalam tadi, yang vertikal tadi, yang 3 di dalam, dan disupport juga yang 3 oleh yang kotak besar ini gitu. Seperti itu guys. Jadi kalau ukurannya sama semua ya dihitung cuma 1 gitu ya, walaupun itu namanya tebal tapi cuma 1 hitungannya. Iya. Jadi kalau tiba-tiba dia kalah ya kalah semua. Kalau ini kan saling ikat ya, dari bawah sampai yang lebar sampai ke bawah tuh dia saling ikat, karena perbedaan perbedaan luas ya. Jadi semakin besar semakin kecil, semakin kecil semakin membesar. Itu ada pengikatnya, jadi saling support. Kalau cuma 1 lapis 4 lapis tapi ukurannya sama, kan sama aja 1 lapis, ikatannya cuma 1, cuma ketebalannya itu aja. Tapi kalau ini kan dia cuma dapat ketebalan tapi saling support ya. Nah seperti ini bocor yang kedua. Nah itu yang di sebelah sana itu sudah pernah bocor juga, dan itu juga sama dilakukan seperti ini, dan alhamdulillah ya awet guys, seperti itu. Sama, jangan sampai ada udara ya masuk. Jadi ya totalnya kalau memperbaiki yang bocor seperti ini
satu kaleng 80 sama fibernya itu 2 jadi 10.000 ya, 90 ya, 100 ribuan lah. Nah, sementara waktu daripada beli tandon baru 1 juta ya guys, 1.300.000 sekarang model begini. Yang model di atasnya lagi itu 1.500.000 dan ada yang lebih kecil modelnya, ukurannya 1.200. Jadi kalau setelah selesai cuci tangan cukup ya pakai air, bekas lem-lem yang melekat di tangan kita itu cukup dengan air saja guys. Jadi nggak perlu pakai bensin atau minyak tanah atau thinner ya. Jadi pakai air aja udah bisa lepas ya, lem-lem yang resin tadi bisa lepas dari kulit yang ada di tangan kita ya guys. Jadi nggak perlu pakai bensin, cukup pakai air seperti itu guys. Jadi lumayan ya, ini juga bisa diaplikasikan ke lemnya, ini bisa diaplikasikan ke bahan-bahan plastik lainnya, ember ya, ember plastik itu juga bagus ya, pakai fiber ya. Jadi yang plastik-plastik atau buat menyetak apa aja bisa ya. Jadi 2 yang bocor tadi itu 1 kaleng itu guys, dengan 4 lapis masing-masing. Nah itu yang terkupas catnya itu ya guys. Jadi ini sudah 1 kaleng tuh, tinggal dikit. Nah, memang sih bagusnya begini nih dia habisin, karena nanti kalau nggak kepake dia bisa kering ya, karena bisa tidak rapat gitu. Nah hasilnya sudah seperti ini guys. Nah dia akan kelihatan bening ya. Nah seperti ini. Dan ini bisa kita mau sambung guys. Kalau kita mau sambung supaya kuat antara bocor 1 dengan bocor 2 supaya tidak saling connect gitu ya, pegangan, itu bisa kita tambahin juga ya. Jadi lumayan antisipasi untuk tidak retak. Jadi kita bisa tambahkan lagi fiber. Nah ini untuk menyambung antara bocor kedua dengan bocor pertama tadi supaya benar-benar kaku ya, kaku dia, tebal gitu kan. Sudah kan, takutnya nanti karena ini bekas lemparan batunya anak-anak itu mungkin nanti itu bisa di kemudian hari juga bocor, terjadi bocor baru karena ada pemuaian dan penyusutan tadi yang terjadi. Jadi kalau kita mau cari aman ya, kita masih ada lemnya ya kan ya, masih ada fibernya, kita pakai aja gitu ya. Ini kebetulan tandonnya sudah dipindah ke bawah. Kemarin itu dia dikasih di menara ya, tidak ada tutup apapun, tidak ada atap ya. Nah ini sudah di bawah ditaruh, jadi ada atapnya. Nah jadi sekali lagi, kalau sisa yang lem tadi melekat di tangan itu cukup pakai air saja guys ya, dicuci pakai air yang ada di tangan ini. Nah, itu sudah bisa hilang, jadi jangan khawatir seperti itu ya, baik di sendok ya, seperti itu juga. Oke guys, itu aja, dan semoga panduan cara mengelem ini bisa membantu kalian dalam menyelesaikan masalah kebocoran pada tandon atau benda plastik lainnya, atau dengan menyambung bahan plastik yang patah ya kan guys. Ini bisa digunakan seperti itu guys. Oke, terima kasih. Salam sejahtera buat kalian dan semoga kalian banyak rezekinya. Amin.
Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.